Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menggambar konsep untuk diubah menjadi desain teknik. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe video ini. Buat step di XY plane, sebuah lingkaran dengan diameter 4,17 inci. Sebuah lingkaran lagi di constraint vertikal kan, dan jarak dari titik pusat ke titik originnya 1,08. Diameternya sendiri 1,95. Kemudian kita buat arcnya center point arc, satu lagi ya, satu lagi supaya radiusnya 1, yang bawah 1,01, paling pinggir 1,98. Kita buat garis radius 117, constraint vertikal kan, ujung-ujung garisnya kita koinsidensikan dan bagian ini kita konvensikan. Kita buat fillet di sini ya, dengan radius 0,1. Baru kita ambil jarak dari hasil radius. Setelah radius kita ambil jaraknya adalah 0,96. Lalu kita buat offset dengan jarak 0,1 inch. Ya, sama ya, ujung-ujungnya kita pertemukan. Bagian yang ujung satunya kita extend. Buatkan lingkaran kecil, diameter 0,5. Jarak dari titik origin ke titik pusat 1,5. Kita constraint vertikalkan dengan titik pusat,
Lalu kita circular pattern kan, titik pusatnya di sini, jumlahnya 3, sudutnya 27,5 dikali 2, 55 derajat. Oke, siapkan sebuah garis. Kita jadikan garis ini garis konstruksi di vertikal konsen, dan titik tengahnya di koinsiden dengan titik origin. Sama kita trim, lalu di mirror, semua mirror. Dan bagian atasnya kita trim, exit, lalu kita simpan. Setelah tersimpan, extrude bagian ini 0,2 ke belakang. Oke, lalu kita ke root menu, sketch satunya ini kita panggil dengan visibility. Kita panggil ulang ya, muncul lagi, dan bagian atasnya di extrude 0,01, arahnya ke belakang. Oke, kita balik ke sketch 1 untuk diedit, di extend kiri kanannya, lingkaran kiri kanannya, kemudian di extrude, semuanya dipilih, masuk lubang-lubangnya dengan 0,53. Bagian belakangnya dilubangi dengan kedalaman 0,2 in. Lalu dibuatkan plane dari paling depan, kita offset sebesar minus 0,99. Sketch 1 yang visibility, kita buat sketch di work plane baru. Iya, view-nya dirubah ke wireframe. Beberapa bagian kita jadikan proyek geometri. Buatkan arc, ukurannya yang atas 1,8, yang bawah 1,99. Buatkan garis, ini temu dengan ini, lalu disejajarkan, yang ke atas ini di vertikalkan.
Dari bagian ini kita buat arch lagi. Oke, kemudian di tangan kiri kanan. Ukurannya adalah 0,1. Lalu di extrude ke dalam, hasilnya adalah sketch 2 di visibility, kemudian di edit, dibuat sebuah art dengan ukuran radius 1,97. Ya, di extend, lalu finish, kemudian di extrude dengan dua jarak. Ini yang akan kita extrude. Arah ke dalamnya itu sesuai dengan panjang ini, dan arah keluarnya 0,02. Oke, sketch 2 tinggal di unvisibility, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita buat plane lagi, set plane dari bagian belakang ini, arahnya ke sana ya, dengan ukuran 3,68. Ya, nanti kita buat sketch dan lingkaran. Membuat yang pertama, ukurannya 1,18. Yang kedua 0,9. Ketiga 0,7. Keempat 0,55. Dan yang paling kecil 0,22. Extrude. To next. Panggil ulang sketch 3 visibility, kemudian di cut. Dua koma satu, nol koma sembilan delapan, nol koma lima sembilan, dan yang terakhir paling kecil 2/3.
permukaan ini. Buat sketch di Bezier. Siapkan garis sebagai garis sumbu, lalu garisnya di koinsiden dengan origin. Siapkan beberapa garis proyek geometri. Buat sebuah garis dari ujung sini sambung garisnya ke sini, oke. Garis ini membentuk 45 derajat atau 135 derajat. Ya, kita revolve. Oke, ini hasilnya kita lihat dia membentuk permukaan 45 derajat. Dari permukaan ini buat sketch lingkaran dengan diameter 1,25 dan diekstrud cut (0,99). Oke. Selanjutnya dibuat dua lingkaran dengan jarak dari pusat 0,28 1,56 0,92 1,43. Ukurannya 0,55. Buatkan garis bantu, kemudian mirror. Ya, lalu kita extrude cut. Sebelum kita melanjutkan, kita periksa dulu bagian ini ada sudut tajam, bagian lingkaran ada kena sudut tajam juga ya, dan bagian ini ada kelebihan. Kita akan perbaiki. Kita periksa permukaan ini, edit sketch-nya, lalu di offset bagian atas, ujungnya di koinsidenkan,
lalu di trim. Kita lihat ukurannya berapa, 1,98. Ya, kita ke bagian bawahnya, kita rubah ini menjadi 1,98. Lalu sketch ini kita edit. Di delete. Rubah penampilannya. Ya, sekarang yang digunakan proyek geometri itu yang sebelah sini sekarang, sebelah atasnya. Ya, di coincident ujungnya dan diberi nilai 135 derajat. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, permukaan ini sekarang jadi satu, di bawah juga sudah jadi satu. Selanjutnya camper bagian lengkungan ini. Permukaan atasnya 1,55, yang di sampingnya 0,17. Berikutnya bagian ini. Dan di bagian belakang. Untuk yang bagian belakang ini nilainya berbeda. Kita ambil berdasarkan measure atau tinggi dari permukaan ini, ya. Bagian ini juga. Lalu kita lakukan fillet dengan nilai 0,1 untuk bagian ini. Juga bagian lubang ini kita rubah tampilannya. Atasnya juga ya. Kita rubah lagi tampilannya. Termasuk bagian ini 0,1. Untuk bagian dalamnya 0,05. Dan untuk bagian dalam ini 0,01. Sekarang kita buatkan sketch untuk roda gigi. Buatkan lingkaran 2 buah. Ukurannya yang paling dalam itu 0,79. Yang luar 0,9. Oke, siapkan garis. Ukurannya 0,8. Jaraknya 0,8. Lalu jarak dari titik pusat 0,4.
trim. Lalu di circular pattern dengan titik pusat di sini, jumlahnya 20, associate-nya tidak ya. Oke, lalu kita trim. Misalnya dibuang. Ya, yang ini kembali kita circular pattern kan. Di pusatnya sama, jumlahnya sama, 20. Associate-nya dimatikan. Oke, tambahkan rektang di sini. Kemudian diberi ukuran dari titik pusat ini 0,42. Kemudian di cut. Cut semua bagian-bagian yang dengan jarak 0,98. Berikutnya kita buat sketch dari YZ plane. Kita fokus ke bagian bawah dulu. Di proyek geometrikan garis ini dibuat arc. Tampilannya kita rubah ke wireframe dan kita buatkan lagi sebuah segitiga. Ukurannya 0,2, tingginya, jaraknya dari ujung sini adalah 0,13, dari ujung lainnya 0,22. Kemudian yang ini radiusnya 0,2 dan jarak dari sini ke titik ini 0,62. Lalu kita ke bagian siapkan garis. Jadikan garis ini garis sumbu dan di horizontalkan, bagiannya di coincident. Kemudian kita siapkan garis lagi, bentuknya seperti ini ya. Dia membentuk ukuran 45 derajat ya. Ini di proyek geometrikan. Oke, dan bagian ini disejajarkan.
Jarak dari titik ini ke ujung ini 1,96. Dari bawah ke titik sumbu 0,77. Bagian ini diproyek geometrikan dan ujung ini disejajarkan. Oke, sudutnya bisa kita delete. Kemudian jarak dari titik ini ke ujung ini adalah 1,84. Kita buatkan lagi garis. Bagian ini diproyek geometrikan, sejajarkan. Tarik dulu garis ini ke atas. Lalu bagian ini diproyek geometrikan, sejajarkan ujung garis ini ke bagian ini. Oke, jarak ujung garis ini ke pusat lingkaran 0,77. Ya, yang bagian ini tinggal di horizontalkan. Jarak dari titik ini ke titik ini 1,03. Siapkan alt, dengan radius 0,04. Oke, buat lagi arc dengan radius sama 0,04 dan dihubungkan oleh garis. Oke, dari sini kita sejajarkan. Dari sini disejajarkan dengan ini. Bagian ini membentuk jarak 0,6 dan garis yang miring 30 derajat. Kita teruskan dengan buat garis dari sini ke sini ya. Dan dari sini sambung ke ujung yang garis pertama. Oke, garis yang ini kita sejajarkan. Ini juga di ini jarak dari titik ini ke sini 0,41 dan titik ini ke garis jaraknya 0,13. Kita finish set, lalu kita revolve, pilih permukaan yang tadi ya, jangan lupa dua lingkaran ini dan di bawahnya segitiga dan lingkaran. Aksisnya kita pilih yang ini. Kita coba. Kalau sudah, oke, ya.
Sekarang ini sudah ada alurnya, sementara yang bagian ini sudah membentuk. Bagian terakhir adalah membuat kulir. Pilih permukaannya, tentukan speknya 0,6875 yang paling dekat dengan 0,700, lalu 28 UN, play. Ya, sekarang kita sudah dapat kulirnya. Sebelum sampai ke proses finishing, perhatikan keseluruhan gambar. Kita lihat beberapa kesalahan selama menggambar. Yang pertama adalah di bagian bawah ternyata harusnya bukan jumper. Berikutnya adalah lingkaran ini, lubang ini masih kena dengan bagian tajam. Dalam desain, hindari sesedikit mungkin untuk melakukan proses delete dari perintah yang sudah ada, karena di bagian ini ada yang berfungsi sebagai parent dan yang berfungsi sebagai children. Sebagai bagian dari atau cabang dari root menu ini, berarti dia semakin parent. Jadi sketch ini adalah parent buat extrusion 6. Jika menghapus extrusion 6, kita bisa selamatkan sketch 2, tapi ketika kita menghapus sketch 2, maka extrusion 6 ini juga akan terhapus. Kita ambil contoh menghapus extrusion 5. Yuk, kita lihat extrusion 5 ini sebagai parent buat revolution dan extrusion 13. Sehingga ketika kita menghapus extrusion 5, maka bagian bawahnya akan mempengaruhi bagian bawah ini. Sehingga ketika kita, kalaupun akan menghapus, dimulai dari bagian bawah. Kita coba kalau menghapus extrusion 13, maka tidak ada yang dipengaruhi. Artinya extrusion 13 ini adalah bagian paling children. Sehingga langkah terbaik adalah dengan melakukan editing terhadap bagian-bagian ini. Kita coba mengedit bagian bawah ini. Kita mulai dengan memindahkan proses camper ini ke tempat lain jika ada yang memang harus dicamper. Kita lihat proses camper 2 di edit fiturnya, kita pindahkan ke sini dengan memindahkan add-nya ya dengan distance 0,01. Dan camper 3 kita edit fitur, kita pindahkan ke lubang ini dengan distance 0,02. Untuk camper ini kita buatkan sketch dari permukaan ini, langsung proyek geometri, ambil langsung ini ya. Oke, selesai. Di extrude setinggi 0,02 ke atas, ke bagian dalamnya setinggi ukuran garis ini. Sudah terlihat? Kalau sudah, oke. Untuk memperbaiki bagian lubang ini, kita buat sketch dari sini ya. Kemudian di proyek geometrikan garis ini, lingkungan ini juga kita
kita coba lihat dari wireframe. Buatkan garis untuk menyambung. Garis ini disambung ke bawah. Juga disambung ke bawah. Ya, dari sini kita tarik dulu ke sini ya. Dan bagian yang bawah disejajarkan dengan garis ini, juga disejajarkan. Oke, terus buatkan arch di sini, ke ujung ya. Tag finish, bagian ini di cut sebesar 0,02 ke dalam. Kalau sudah, oke. Sekarang kita kembalikan ini ya, permukaan ini dengan drag 45 derajat, arahnya sesuai dengan lubang ini ke depan ya. Kita balik ke depan, yang akan kita drag permukaan ini dan permukaan ini. Oke. Proses finishing lainnya silahkan dilanjutkan sendiri. Sekarang kita akan membuat potongan di bagian bawah ini. Kita buat sketch di YZ. Kita buat area. Dan sebuah garis sumbu. Kita rubah tampilannya dulu ke wireframe untuk mengambil beberapa bagian sebagai proyek geometri. Yang pertama adalah titik pusat dari lingkaran. Ini ya, titik pusat lingkaran. Dan satu lagi garis yang ke atas ini ya, garis yang di segitiga yang menggurus ini. Oke, bagian ini kita koinsidenkan ke sini, dan ini membentuk 30 derajat. Oke ya, jarak dari atas ke bagian ini 3,18. Sementara jarak dari titik pusat lingkaran ke bagian sumbu itu adalah 0,17. Ya, kita lihat di sini sebagian akan menggerus bagian ini. Kalau sudah, exit. Coba tampilannya dulu. Nah, bagian ini kemudian di revolve. Kita revolve. Titik pusatnya atau aksisnya adalah ini. Rubah menjadi cut. Kalau sudah, oke. Ya, bagian depan ini terpotong sebagian. Ya, sementara yang ini terpotong semacam membentuk 30 derajat. Demikianlah. Terima kasih kerjasamanya. Thanks for your attention. Have a nice day.